Tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan selain terima kasih Tuhan. Saya di monitor juga, hah? Dia kenapa nangis? Itu dia nangis. Di situ dia, padahal suasana sebelumnya dia oke-oke aja. Oke, sekarang ini aku mau reaction untuk lagunya Onyo yang terbaru, lagu Apa Salah dan Dosaku. Oke, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit tentang lagu ini. Lagu ini awal dari album Onyo itu ada berapa ya? 9 apa 8 ya? Pokoknya ini menjadi lagu terakhir untuk kurangnya lagu sebenarnya. Terus saya pikir tidak bisa memberikan lagu secara mendadak ke anak saya, karena saya tahu Onyo tidak akan pernah menolak. Tapi dia ketika itu tidak nyambung dengan dia, pasti untuk dia ngangguk kepala juga susah gitu. Contoh misalnya saat ini gitu ya, saat ini dimana saya menanyakan sama Onyo, kira-kira lagu apa lagi ya Nyo gitu, dia pasti jawabannya terserah ayah aja. Jadi kata terserah itu banyak sekali. Untuk proses perizinan lagu dan yang lainnya memang untuk album ini kan saya mau yang memang benar-benar sekali dipilih langsung kelek di hati gitu. Saya buka lagi, terus saya ada beberapa list lagu yang saya kasih ke dia, dan juga ada beberapa list lagu Malaysia yang saya kasih ke Onyo, yang dia tahu lagu ini gitu. Saya tanya, ya karena lagu ini opa omanya pernah nyanyi lagu-lagu ini gitu, katanya Onyo. Oh ya oke. Jadi lagu ini aja Nyo. Oke, jadi baru saya urus prosesnya. Untuk sekedar teman-teman tahu nih, dari teman-teman MOP tahu, segala proses perizinan untuk lagu secara legalitasnya itu memang harus butuh waktu. Makanya untuk lagu ini pada saat kemarin semua lagu sudah rampung, tinggal lagu ini saja, karena supaya melengkapi jadi album gitu. Akhirnya terjadilah lagu ini. Dan kenapa lagu ini terakhir untuk dibuat video klipnya? Kenapa lagu ini terakhir dibuat video klipnya? Karena semua lagunya Onyo sudah ada video klipnya, dan lagu ini ya memang sama persis dengan kejadiannya, lagu terakhir untuk kami menyempurnakan albumnya Onyo. Jadi dalam album Onyo semuanya sudah ada video klipnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk lagu sendiri memang ya kenapa Onyo sendirian? Karena buat saya biarkan dia hanya sebagai penyanyi aja, tidak ada visual-visual yang mengartikan tentang ini enggak. Saya tidak mau. Biasanya kan dia kalau video klip pasti ada anggota keluarga yang ada di sana. Jadi ini sama sekali tidak ada Thalia, tidak ada Wendanya. Jadi kami hanya semuanya di belakang layar saja untuk dia. Tapi asal teman-teman tahu bagaimana kepercayaan diri dia untuk dia memvisualkannya, itu adalah biasanya dia kalau syuting pasti ada adegannya, pasti ada apanya. Kalau ini kan memang dia full nyanyi. Jadi saya cuman kepengen adegan-adegan dia ganteng aja gitu. Jadi ya namanya keinginan bapak, kepengen anaknya seperti itu sih, ya mohon dimengerti ya. Dan apalagi saya harus syuting di sikon kondisi ekonomi atau mungkin kondisi Indonesia yang saat ini lagi cukup memprihatinkan, dimana tidak bisa beraktivitas dengan orang banyak di luar sana, dan bagaimana kami juga meminimalis tim yang bekerja di dalamnya, itu juga cukup sulit. Akhirnya saya mengambil tugas untuk semua pada saat Onyo syuting klip semua harus datang ya gitu. Jadi semuanya datang. Onyo lagi syuting klip semuanya datang. Semuanya, bundanya datang, Thalia datang, Tania datang, semuanya saya turunin. Jadi biar Onyo nggak ngerasa sepi gitu, Onyo nggak ngerasa sendiri. Udah kayak gitu, akhirnya semuanya turun untuk nyemangatin Onyo. Dan itu yang saya bilang, karena saya sendiri harus
selesai dia itu harus kasih tahu lagi ke Onyo. Terus dia ngerasa bingung kalau untuk nyanyi sendiri tuh menurut dia ini bukan MOP musik gitu, ini kan klip. Ya benar, tapi ini juga termasuk salah satu klip. Ya Onyo nyanyi itu klip namanya Nyo, ini itu. Jadi saya harus menjelaskan sama anak saya itu, mungkin kalau teman-teman semua yang punya usia teenagers itu kan pola pikirnya beda-beda ya. Jadi usia pola pikir teenagers itu tidak bisa dilawan, tapi tidak bisa ditolak atau dengan kata-kata tidak, atau nggak boleh, tapi harus dikata-kata halus. Ketika dia melakukan pertanyaan, jadi Onyo bingung, ini kan bukan MOP musik kata dia. Jadi jawabannya saya adalah, Onyo, ini video klipnya Onyo, suaranya Onyo. Jadi konsep video klip orang beda-beda. Jadi saya harus kasih beberapa referensi penyanyi-penyanyi Indonesia yang banyak juga kok yang nggak pakai model, tapi ya dia penyanyi, dia nyanyi aja, terus dia ya slow motion, dia ini semuanya sendiri. Itu memang butuh waktu gitu. Dari situ dia di adegan pertama, kedua, makanya yang di adegan pertama yang dia pakai baju merah itu, yang di lorong rumahnya Uncle Jordi itu, lorong jalanan itu dia masih, kalau menurut saya kaku ya, masih menurut kaku, karena di situ dia beberapa kali pada saat take itu dia bolak-balik ke sayanya beberapa kali. Jadi hal yang buat saya harus perhatiin itu adalah ya, kalau Onyo mau melakukan sesuatu itu ya harus ada orang yang di sampingnya yang kasih tahu dia A B C D E F G H I gitu. Jadi harus kasih penjelasan ke usianya Onyo sih saat ini. Saya juga nggak, kebetulan saya nggak, teman-teman saya juga nggak banyak yang, maksudnya teman-teman yang sepantaran saya yang punya usia teenagers itu nggak banyak. Tapi kalau yang senior saya banyak. Tapi kan saya nggak, hampir setiap hari nggak ketemu sama senior terus. Ya paling ketemunya ya siklus saya ya Ivan Gunawan lagi, Ayu Ting Ting lagi, Wendy Cagur lagi, ya itu aja kan siklusnya gitu. Terus Vega Darwanti, Raffi Ahmad. Jadi siklusnya temennya ya anak-anak kita yang masih kecil-kecil gitu. Jadi makanya kalau saya ada ketemu senior, ketika ada anak-anak yang ini kayaknya anaknya udah remaja deh, saya selalu tanyain versi mereka. Oh ternyata memang banyak versi kalau setiap pola pikir anak remaja. Dan akhirnya terjadilah video klip ini. So saya berterima kasih sekali video klip ini bisa berjalan lancar. Kita lihat, saya akan reaction langsung bagaimana finally video klip ini bisa rampung di saat pandemi COVID-19 ini. Kita play. Nah pas di menit 109 yang dia bilang ku jadikan pegangan hidupku, itu dia real nangis loh. Saya di monitor juga, hah? Dia kenapa nangis? Gitu maksudnya. Dia masuk ke lagu itu pada saat dia syuting video klip itu. Bangga saya melihat dia selalu ingin membuat saya bangga akan semua karya-karyanya. Jadi pada saat dia lagi nangis di kamera, Uncle Jordi juga bingung kan, karena mau di-cut apa enggak, biar aja roll terus gitu. Jadi memang akhirnya kami nggak punya gambar yang terlalu close up untuk air mata dia, karena kami memang di luar ekspektasi dia menangis menyanyikan lagu ini gitu. Jadi
Ini satu part yang di kaca itu dia nangis. Di situ dia, padahal suasana sebelumnya dia oke-oke aja. Jadi apa ya, pokoknya saya lanjut lagi deh. Tak lain, air mataku menangis ini ya karena ayah bangga sama Onyo. Bunda bangga sama Onyo. Dan saat ini ya memang, kalau memang dibilang saat ini ayah sebisa mungkin melakukan yang terbaik untuk semua karya-karya Onyo. Ayah bunda hanya punya 2 tangan, tapi ayah bunda didukung oleh semua yang menyayangi Onyo. Terima kasih untuk semua senior-seniornya Onyo yang memberikan saya support untuk terus mengarahkan anak saya. Jujur, kalau boleh bicara, ya memang saya sebisa mungkin untuk khususnya MOP, untuk MOP musik itu wajib, karena itu satu-satunya sarana untuk anak saya bisa mengeksplor suaranya dia. Saya hanya menghantarkan saja. Saya hanya menghantarkan anak ini menuju ke satu impiannya dia. Saya gak pernah minta apapun. Saya hanya minta diberikan kesehatan supaya saya bisa terus menggandeng anak saya untuk mencapai impiannya. Dan saya pernah ada di posisi di mana saya menikmati proses. Saya seperti tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan selain terima kasih Tuhan.
saya diberikan anak yang bersyukur dan nurut. Karena Onyo punya 2 keluarga. Tidak hanya saya, tapi dia punya keluarga besar yang sangat amat menyayangi dia di NTT. Jadi saya harus mengajarkan anak ini yang sopan, hormat, baik. Saya bilang, ayah gak perlu dibeliin apa-apa sama Onyo. Ayah udah punya semuanya. Onyo udah besar nanti, kasih suara yang indah buat ayah. Karya-karya yang indah. Tidak sebuah sensasi, tapi sebuah karya. Karena buat saya, melawan untuk mereka seorang pembenci, itu adalah hanya sebuah karya. Saya nangis karena saya bangga sekali. Dan terima kasih untuk istriku yang selalu membuat aku kuat, yang selalu membuat aku sevisi misi dengan pemikiranku, dan selalu ada buat saya dan ketiga anak kita. Terima kasih untuk MOP Lovers. Sekali lagi, hormat saya untuk kalian semua yang sudah memberikan ruang untuk anak saya ini terus berkarya. Dan semoga apa yang kami berikan ini bisa membuat kalian senang, dan saya bisa terus berkreasi untuk warna baru dari seorang Bertrand Peto Putra Unsur. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk fans dari Bertrand Peto. Terima kasih untuk BXB. Ayah sayang kalian semua. Terima kasih sudah support. Terima kasih. Kebaikan kalian di luar dari pemikiran saya. Dan sekarang terima kasih. Terima kasih juga untuk Rubeners. Terima kasih Wendadik yang selalu support kami. Terima kasih untuk fans dari The Onsu Family. Terima kasih. Tidak ada yang bisa kami berikan selain sebuah karya dan kata terima kasih untuk kalian semua yang begitu luar biasa. Semoga kami bisa terus berkarya tanpa henti. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.